malam semuanya. Kembali lagi dengan kami di podcast Binaka, Bincang Anak Kampus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koneksi mahasiswa dan dunia kerja, kolaborasi HMPS Paksi untuk mempersiapkan lulusan siap kerja. teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami di podcast Binaka, Bincang Anak Kampus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koneksi mahasiswa dan dunia kerja, kolaborasi HMPS Paksi untuk mempersiapkan lulusan siap kerja. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Egzal Antolin Febriansyah sebagai host 1 dan rekan saya Fenty Rahmawati sebagai host 2. serta narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Viola Emilia dari mahasiswa PGSD Angkatan 2022 sekaligus alumni dari HMPS Paksi bidang keilmuan periode tahun 2023-2024. Nah, jadi Kak Viola ini senior kami. Nah, sebelum itu kita akan membacakan terlebih dahulu mengenai CV dari Kak Viola. Baiklah, saya akan membacakan CV dari Kak Viola. Kak Viola lahir pada 16 Januari 2004, merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Malang yang memiliki minat tinggi dalam bidang kepemimpinan, penulisan, dan komunikasi publik. Seorang individu yang mampu bekerja dalam tim, memiliki manajemen waktu yang baik, serta unggul dalam komunikasi dan pemecahan masalah. Aktif dalam berbagai kompetisi nasional dan keterlibatan dalam penelitian internasional bersama dosen. Nah, pengalamannya Kak Viola ini sangatlah banyak. Saya akan menyebutkannya, yaitu yang pertama sebagai anggota divisi keilmuan HMPS Paksi periode 2023-2004, penelitian dan pengabdian di MIM Nurul Islam Tajinan, dan penelitian internasional bersama dosen di Thailand dan Malaysia pada tahun 2024. Nah, itu tadi CV yang sangat menarik dari Kak Viola. Tentunya kita nggak perlu berlama-lama ya kan ya. Kita bisa masuk ke pertanyaan yang pertama mungkin Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, dari pengalaman Kakak, seberapa besar sih peran HMPS Paksi dalam mendukung semangat dan proses kuliah Kakak selama ini? Nah, pastinya perannya sangat besar ya dan sangat signifikan ya. Nah, HMPS Paksi ini kan bagi saya itu bukan hanya sebagai wadah organisasi, tapi juga sebagai keluarga kedua di lingkungan kampus. Nah, dari berbagai kegiatan yang kita lakukan di HMPS Paksi seperti misalnya kayak pelatihan, workshop, seminar, atau kegiatan sosial lainnya, itu kan bisa meningkatkan, bisa membantu kita untuk belajar bekerja sama, berkomunikasi dengan efektif, dan juga pastinya memperluas jaringan. Nah, bahkan dengan dosen atau pihak eksternal lainnya yang biasanya bekerja dengan kita, seperti misalnya kan biasanya kadang kalau ada lomba-lomba itu kita bekerja dengan sekolah-sekolah luar, itu jadi bisa memperluas jaringan kita. Nah, selain itu, HMPS juga memberikan banyak insight kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja yang pastinya tidak kita dapatkan saat kita kuliah di kelas. Kan biasanya kita itu di kelas cuma belajar tentang teori ya. Ya, betul. Kayak misalnya manajemen waktu, terus komunikasi yang baik itu bagaimana, tapi di HMPS Paksi ini kita benar-benar terjun secara langsung. Kita mengalami kejadian itu secara nyata sehingga kita mungkin bisa lebih memahami apa yang sudah kita pelajari di kelas dengan kita sudah melakukan langsung di lapangan gitu. Jadi kakaknya itu langsung mengimplementasikan apa yang didapat ketika di kelas itu ya. Iya, benar sekali. Jadi bukan hanya teori, tapi kita juga sudah bisa mengimplementasikan lewat HMPS ini gitu. Jadi beneran lebih berkesan gitu kayak Iya, dengan ikut benar. HMPS ini untuk kakak. Iya, jadi pembelajaran itu terasa lebih holistik ya, bukan Oh. hanya teori saja gitu. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya tuh kayak yang kedua tuh dari kegiatan yang pernah kakak lakuin itu tuh bagaimana untuk membantu kakak dalam memahami materi ketika kuliah, Kak? Nah, menurut saya ya, kegiatan di organisasi itu bisa menjadi jembatan nih antara apa yang sudah kita pelajari di kelas dengan juga
pengalaman nyata ya, seperti yang saya katakan tadi ya, dimana kan kita di kelas cuma belajar tentang teori, tapi di HMPS ini kita bisa mengaplikasikannya langsung, sehingga kita jadi lebih tahu nih, bukan hanya sekedar ilmu saja yang kita simpan di dalam otak, tapi kita lakukan dengan aksi nyata. Oh, jadi itu kayak bisa melalui HMPS itu kita mini praktek sebelum kita terjun ke masyarakat. Iya, sebelum kita memasuki dunia kerja dan juga dunia kita, luar. Iya, benar. Tentunya kan kalau dunia luar itu kan bakal lebih berat kayak. Iya, pasti lebih kompleks ya Nah. daripada saat kita kuliah Iya, gitu. jadi kita tuh HMPS ini melatih kita sebelum kita nantinya terjun ke dunia yang lebih kompleks itu tadi. Iya, nah juga di organisasi ini juga mendorong kita untuk berpikir kritis dan juga menciptakan solusi yang solutif ya pastinya. Kan biasanya kita di saat kuliah di kelas atau misalnya saat diskusi kan kita biasanya dihadirkan dengan studi kasus. Iya, betul. Nah di saat itu kan kita cuma bisa membayangkan kejadian itu, kasus tersebut yang diberikan di kelas. Tetapi dengan di HMPS ini kita bisa langsung memasuki kasus tersebut, bukan hanya kita bisa membayangkan gitu. Oke, kan itu dengan itu kan nggak cuma membayangkan tadi kan kita Iya, benar. langsung dengan hal yang kita hadapi. Iya, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, di mana perbedaan cara mahasiswa sekarang menjalani kuliah khususnya yang aktif dalam berorganisasi? Oke, jadi menurut saya kalau mahasiswa sekarang itu mungkin lebih dinamis ya, dan mereka itu berani mengeksplorasi hal-hal lain selain yang ada di kelas gitu kan. Ya seperti kalian itu tidak hanya belajar di kelas, tapi kalian juga mau mencari pengalaman baru di luar seperti mengikuti organisasi ini yang nantinya pasti sangat berguna ya di masa depan. Mungkin kita sekarang belum bisa merasakan manfaat itu, tapi kan kita nanti di dunia kerja perlu soft skills yang kita pelajari saat ini dalam bermasyarakat. iya di organisasi ini gitu. Dalam berinteraksi gitu kan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kan kalau tadi kan kakak tentang teori yang dimengerjakan ke lewat di HMPS itu. Nah, kalau yang sekarang ini tuh kebalikannya kak. Jadi itu apa sih program-program di organisasi itu yang berdampak dalam pendidikan akademik apa ketika kuliah? Kalau dari saya sendiri ya, karena dulu saya juga alumni dari host Oh. ini ya, podcast ini ya. Iya. Ya. Jadi menurut saya pengalaman saya yang paling berdampak ke akademik ya ini menjadi host podcast. Jadi mana menjadi host podcast ini itu kan kita pastinya bertemu dengan banyak narasumber dengan latar belakang dan juga pendapat dan perspektif yang berbeda-beda ya. Nah, dengan tersebut kita pasti harus mengolah informasi yang kita dapatkan bukan hanya dari satu sumber saja. Nah, itu bisa meningkatkan cara kita untuk berpikir kritis dan juga tidak langsung menyimpulkan satu masalah dengan dari satu sudut pandang, tetapi mungkin kita akan mencari dari berbagai sumber begitu. Dan selain itu juga misalnya kan kita biasanya ada program kerja yang itu pelatihan batik. Nah, Ya, betul, itu betul. juga ada Nah, memang. di pelatihan batik kan biasanya di kelas kita itu cuma tahu teori. Iya, betul, teori Cuma juga. ditontonkan video kan. Betul. Gimana sih cara Pembuatan. pembuatan batik, terus Betul langkah-langkahnya. Cuma gitu kan. Tapi melalui program HMPS Paksi ini kan kita membatik Oh, secara betul. nyata Langsung ya. gitu ya. Jadi kita bisa menyiapkan untuk nantinya kan itu di kelas itu kan nanti bisa itu Jadi biasanya pada anak SD. iya gitu. biasanya kan jadi tugas akhir. Iya, betul Tugas sekali kak. akhir. Iya, jadi kan akan mempermudah kita ya untuk Nggak pernah praktek buat itu gitu kan ya, karena sudah pernah mengikuti pelatihan tersebut yang dari HMPS itu. Betul sekali. Nah, jadi itu iya kan itu berdasarkan pengalaman juga kan. Kalau yang ditampilkan di video itu kan pasti yang terlihat kan cuma yang scene bagus-bagusnya Iya, aja kayak. benar. Sementara ketika kita praktek di program ini tuh kita ngalami berbagai kendala, misalnya Iya. yang apinya mati-matian atau Cantiknya yang malamnya mandek nah, gitu ya. atau yang melebar seperti itu ya kak. Jadi itu ya kak yang bisa menunjang. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Pertanyaan selanjutnya nih, gimana kolaborasi HMPS Paksi dengan dosen atau kampus dalam mendukung perkuliahan mahasiswa? Nah, pastinya kolaborasi antara HMPS, dosen dan juga kampus ini sangat krusial dan penting ya.
Dimana kolaborasi yang ideal adalah bukan organisasi itu berdiri sendiri, tetapi dimana organisasi ini sebagai mitra strategis yang nantinya menunjang pencapaian tujuan visi misi pendidikan kampus. Nah, kolaborasi ini akan juga memperkuat berbagai aspek akademik dan non akademik. Nah, misalnya ya ketika HMPS Paksi kan mengadakan Paksikap, terus seminar, ada workshop gitu. Nah, kita sebagai anggota HMPS Paksi kan hanya menunjang dari teknis pengelolaan acaranya saja. Gitu. Tetapi dosen bisa membantu secara metodologi dan substansinya. Kalau dari kampus juga mungkin bisa membantu untuk dana penunjangnya ya. Fakultasnya benar. Kita kan sangat butuh sekali ya dana tersebut untuk menunjang kegiatan kita. Begitu. Nah, kolaborasi semacam ini akan menumbuhkan proses pembelajaran yang kondusif dan terintegrasi. Jadi kita semua mendapatkan manfaatnya sendiri-sendiri. Kita sebagai mahasiswa juga pastinya akan mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, dan juga mendapatkan bekal untuk nantinya kita masuk di dunia kerja gitu. Nah, untuk dosen mungkin akan mempermudah beliau-beliau ini untuk menyalurkan menyalurkan ilmunya kepada kita gitu. Karena kita kan memfasilitasi kegiatan tersebut ya. Nah, untuk kampus mungkin pastinya ya akan mencerminkan citra positif sebagai institusi yang partisipatif dan responsif gitu. Baik. Oke, berarti bisa ke pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Nah, tadi kan Kakak bilang kan kalau dengan berorganisasi sambil kuliah ini bisa melatih kita memanajemen waktu. Nah, tapi tadi tuh belum disampaikan mengenai tips yang pernah Kakak lakukan ini biar bisa membagi ke teman-teman yang lain. Nah, jadi tuh bagaimana Kak tips membagi waktunya antara kuliah dan berorganisasi? Oh ya, pastinya sangat sulit ya untuk kita membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Saya juga mengalami hal itu dulu. Dan itu di kuliah itu padat banget ya jadwalnya, tugasnya numpuk. Sedangkan di organisasi kita juga mempunyai tanggung jawab yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, gimana sih caranya? Kalau menurut saya ya sendiri, itu biasanya saya harus membuat jadwal gitu yang disusun, misalnya jadwal harian, agar kita itu bisa lebih terencana gitu. Kadang kan kayak kita menganggapnya itu fleksibel. Hari ini mungkin kuliah langsung ngerjain tugas atau langsung rapat gitu, tapi kita tidak memanajemen waktu itu dengan baik. Jadi kita kadang merasakan capek banget gitu kan. Dan seharusnya itu ada manajemen waktu, jadi harus dijadwal gitu. Jam segini kita ngapain, jam segini ngapain. Jadi mungkin bisa seimbang ya gitu. Nggak cuma jadwal kuliah aja kayak jadwal, tapi jadwal hari kita. Iya, kita harus membuat jadwal harian atau jadwal mingguan. Mungkin Kakak akan buat skala prioritas gitu misalnya. Iya, buat skala prioritas. Apa saja sih yang akan saya lakukan hari ini gitu. Apa saja yang harus saya dulukan, mengerjakan tugas atau mengikuti rapat organisasi dulu gitu. Jadi kita harus buat skala prioritas harian ataupun mingguan. Gitu ya. Jadi punya target ya, misalnya hari ini harus menyelesaikan apa, terus di minggu ini misalnya tugas ini harus selesai gitu. Ya, benar. Jadi tugas juga gak menumpuk, tapi di organisasi kita juga tidak meninggalkan kewajiban kita tersebut karena jadwal sudah kita susun dengan rapi. Nah itu teman-teman, jadi itu bukan alasan ya kita ikut organisasi malah takut nggak bisa bagi waktu. Nah justru dengan kita ikut organisasi itu kita belajar membagi waktu itu sendiri ya kan? Manajemen waktu. Kita harus menyeimbangkan ya antara kuliah dan juga organisasi. Karena kuliah kan sebagai kewajiban utama kita sebagai mahasiswa, sedangkan organisasi adalah ruang untuk kita mempelajari hal-hal baru yang tidak kita dapatkan di kelas tadi. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah bergabung di organisasi, jangan takut dengan itu ya teman-teman. Tapi ingat, kuliah itu yang utama, organisasi yang kedua. Oke, berarti bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah pengalaman organisasi selama kuliah terasa manfaatnya setelah lulus atau saat masuk dunia kerja? Oh ya, disclaimer dulu ya, kan saya belum kerja. di dunia kerja tersebut gitu ya. Jadi menurut pastinya ya untuk sekarang ini sangat terasa ya
mulai dari itu tadi yang kita lakukan di HMPS seperti bekerja sama, terus berpikir kritis dan juga bertemu dengan banyak orang. Nah, itu kita bisa terapkan di kelas. Misalnya saat berdiskusi, dengan kita mempunyai berpikir kritis itu tadi, kita mungkin akan lebih mudah untuk berdiskusi, mengerjakan tugas, atau bisa membuat kita lebih aktif di kelas tentunya. Nah, selain itu juga bekerja sama ya. Pastinya kita kan di kelas itu biasanya ada yang namanya kerja kelompok ya. Tidak luput ya dari kerja kelompok itu. Nah, dengan kita belajar di HMPS Paksi ini, kita jadi tahu nih, apa sih kita itu harus benar-benar mengerjakan tugas kelompok itu, bukan hanya biasanya Nah, benar sekali. Jadi kita tidak hanya titip nama, tapi kita juga harus berperan aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, ini sekarang sebelum ke pertanyaan terakhir nih Kak, ini ada pertanyaan dikit buat pesan yang belum ikut organisasi itu, apakah ada trauma setelah mengikuti organisasi atau tidak gitu Kak, biar teman-teman yang mau join itu nggak takut gitu. Pastinya nggak ada ya, di organisasi ini justru membawa kita, yaitu tadi ya, membuka perspektif kita untuk melihat dari berbagai sudut pandang, kemudian juga memberikan kita banyak pengalaman baru dan soft skill baru yang kita tidak dapatkan di kelas. Nah, itu tadi teman-teman, jadi tidak ada traumatik dengan berikut organisasi. Iya, jadi jangan takut untuk mengikuti organisasi. Betul sekali. Nah, oke, selanjutnya ini kan pesan yang terakhir Kak. Ini apa sih Kak pesan kakak untuk mahasiswa yang ingin aktif berorganisasi tapi juga tetap fokus di perkuliahan? Oke. Pesannya pastinya kita harus mengenali tujuan kita, harus mengelola waktu kita dan juga menjalaninya dengan penuh kesadaran. Artinya di mana kita ini tidak meninggalkan salah satunya. Iya, tidak meninggalkan salah satunya. Kita harus tetap menyeimbangkan, harus tetap seimbang dan konsisten terhadap keduanya. Artinya kita tidak salah satunya tidak kuliah aja, tapi kita lupakan tanggung jawab di organisasi tersebut, atau sampai ada ya biasanya yang cuman di organisasi tersebut itu mereka tuh aktif sekali, tapi di kelas itu mereka kayak cuma duduk terus mendengarkan gitu kan, biasanya gitu ya, pasti ada juga kan dari teman-teman kalian gitu kan. Betul, gitu. Itu teman-teman, jadi kalian tuh harus tahu goals kalian ketika kalian masuk kuliah. Goalsnya itu kan harus lulus, dan ketika kuliah ikut organisasi, berarti goalsnya harus menyelesaikan tanggung jawab di dalam organisasi. Itu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Oke. Nah, mungkin itu Kak ya dari podcast kali ini. Tapi sebelum mengakhiri, kita ada podcast, ada jargonnya dulu nih Kak ya. Oke, boleh. Jargonnya Kak, Berani berbicara, satu langkah untuk maju.